Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sahawas Rahman dari 127 absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi OSI atau Open System Interconnection. Jadi, OSI itu atau Open System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Jadi, OSI itu digunakan sebagai titik referensi untuk membahas spesifikasi protokol. Terdapat 7 OSI layer. Yang pertama ada physical layer, yang kedua ada data link layer, yang ketiga ada network layer, yang keempat ada transport layer, yang kelima ada session layer, yang keenam ada presentation layer, dan yang terakhir ada application layer. Nah, apa sih penjelasan tentang 7 OSI layer itu? Jadi, 7 OSI layer itu yang pertama kan ada physical dan yang terakhir ada application. Jadi, aku menjelaskan dari yang layer 7. Application layer atau layer ke-7 itu aplikasi yang saling berkomunikasi antar komputer. Aplikasi layer mengacu pada pelayanan komunikasi pada suatu aplikasi. Terus yang ke-6, apa itu? Presentation layer atau layer ke-6, yaitu bertujuan untuk mendefinisikan format data seperti binary dan JPEG. Terus yang kelima ada session layer. Session layer itu untuk mendefinisikan bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu percakapan atau session. Makanya disebut session layer. Terus ada transport layer atau layer ke-4. Itu berfungsi untuk melakukan multiplexing terhadap data dan mengurutkan suatu data. Terus yang ketiga ada network layer. Itu mendefinisikan pengiriman data. Pada layer ini didefinisikan pengalamatan jalur pengiriman data atau routing. Terus yang kedua ada data link. Data link itu untuk mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda. Contohnya, pengiriman data dari Ethernet 802.3 menuju high level data control atau HDLC. Terus yang terakhir ada physical layer atau layer ke-1, yaitu untuk mengatur bentuk interface yang berbeda-beda dari sebuah media transmisi. Contohnya itu spesifikasi yang berbeda pada konektor, pin, arus listrik, dan encoding, serta lain-lainnya. Jadi itu penjelasan tentang 7 OSI layer. Terus ada konsep dan kegunaan layer. Yang pertama itu sebagai satuan informasi yang berjalan dalam sebuah jaringan disebut paket data, seperti alamat sumber, alamat tujuan. Terus yang kedua, pembagian fungsi dan mengurangi kompleksitas. Yang ketiga, membuat perangkat lebih modular. Layer presentasi, yaitu bertugas mengurusi format data yang dipahami oleh berbagai macam media. Yang kedua ada layer sesi, bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu komunikasi. Yang ketiga ada layer transport. Layer transport ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada pemilihan protokol yang mendukung error recovery atau tidak mendukung error recovery. Yang kedua, melakukan koneksi end-to-end. Yang ketiga, melakukan multiplexing atau mengurutkan data. Terus yang keempat ada layer data link. Layer data link ada arbitration atau pemilihan media fisik. Terus ada addressing atau pengalaman fisik, dan error detection atau menentukan apakah data telah berhasil dikirim. Interaksi antar layer pada OSI. Yang pertama, tiap layer memberikan pelayanan pada layer di atasnya sesuai dengan spesifikasi protokolnya. Yang kedua, setiap layer mengirim informasi komunikasi melalui software yang sama antar komputer.
ada beberapa fungsi OSI layar. Yang pertama ada sebagai standar dan interoperabilitas. Yang kedua, pemecahan masalah jaringan. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Dan yang terakhir ada pemahaman jaringan. Nah, kesimpulannya adalah OSI itu terdapat 7 jaringan. Yang pertama ada fisikal, yang kedua ada data link, yang ketiga ada network, yang keempat ada transport, yang kelima ada session, yang keenam ada presentation, dan yang terakhir ada application. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang OSI layar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.